Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Linda Fajriani dan teman saya Karisma Melania Anjani. Di sini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan materi kita yang berjudul lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian berasal dari kata Lesbos yang merupakan pulau di tengah lautan Egis yang pada zaman kuno dihuni oleh wanita saja. Berdasarkan mitologi Yunani kuno, pulau tersebut terjalin hubungan percintaan sejenis antara Putri Sappho dan Atis yang disebut dengan istilah cinta lesbis atau lesbisme. Mitologi ini kemudian berkembang dan diyakini oleh sebagian besar bangsa barat dan mereka tidak menolak akan mitologi tersebut, melainkan menjadikan mitologi tersebut sebagai sejarah terbentuknya hubungan percintaan sesama jenis antara perempuan dengan perempuan. Secara umum, lesbian merupakan orientasi seksual seorang perempuan yang hanya mempunyai ketertarikan dengan sesama perempuan saja. Rasa ketertarikan pada perempuan ini meliputi fisik, seksual, emosional, maupun spiritual. Lesbi dapat disimpulkan sebagai sebuah perasaan yang menyukai sesama jenis, yaitu perempuan dengan perempuan, di mana perasaan tersebut melibatkan fisik, seksual, emosi, spiritual, maupun ikatan penting lainnya yang sangat kuat antara keduanya. Kaum lesbi memainkan peran masing-masing sebagai pasangan, yaitu ada yang berperan sebagai perempuan dan ada yang berperan sebagai laki-laki dalam hubungan yang mereka bangun. Perilaku lesbian muncul dengan berbagai macam asumsi yang mendasarinya, terlepas dari berbagai pertentangan yang meyakini bahwa hal tersebut terjadi secara alamiah ataupun secara dasar. Sebagian masyarakat meyakini bahwa perilaku lesbi merupakan faktor genetik dan hormonal yang terkandung dalam diri masing-masing individu, sedangkan faktor penguat didukung dengan kondisi sosial, terutama lingkungan yang membentuk perilaku lesbi semakin matang. Nah, di sini kita memasuki kategori lesbian. Butch atau Butchie, perempuan yang berperan sebagai laki-laki, soft Butchie. Kesan feminim baik cara berpakaian atau gaya rambut. Stone Butchie lebih maskulin baik secara pakaian ataupun gaya rambut. Ciri-cirinya menggunakan pakaian laki-laki dan berperilaku seperti laki-laki, dominan, aktif, agresif, dan melindungi. Yang kedua yaitu femme atau perempuan yang berperan sebagai perempuan. Yang ketiga, andro atau androgyn, perempuan yang berperan sebagai laki-laki atau perempuan. Ciri-cirinya fleksibel, menyesuaikan dengan peran yang dijalankan. Yang keempat, no-label, perempuan yang bukan berperan sebagai laki-laki ataupun perempuan. No-label ini tidak memiliki ciri khas. Selanjutnya yaitu faktor penyebab lesbi. Ada dua teori biologi dan teori psikososial. Teori biologi terdiri dari faktor genetik dan hormonal. Faktor genetik, kecenderungan atau bakat yang dibawa dari lahir, sedangkan faktor hormonal, ketidakseimbangan hormon sebelum dan saat dewasa. Terus teori psikososial. A. Pola asuh, munculnya hubungan yang tidak baik antara anak dan keluarga. B. Trauma kehidupan, pengalaman hubungan heteroseksual yang tidak berhasil ataupun ketidakmampuan individu memikat lawan jenis. Yang C. Tanda-tanda psikologis, cara berpakaian dan berperilaku sejak dini. D. Pengalaman seks yang pertama, pengalaman yang kurang menyenangkan dari hubungan yang dilalui. Nah, selanjutnya kita membahas tentang gay. Kata gay berasal dari bahasa Prancis kuno abad ke-12 yang memiliki arti penuh sukacita, ceria, cahaya, hati, dan periang. Kemudian gay mengalami pergeseran makna menjadi mencari kesenangan melalui kegiatan seksual yang tidak biasa. Gay adalah seorang homoseksual berjenis kelamin laki-laki yang memiliki pasangan erotis, cinta, ataupun afeksinya juga laki-laki. Fenomena homoseksual atau gay dewasa ini sudah menjadi isu hangat dan hampir dijumpai pada sebagian negara-negara di dunia. Hal ini tidak terlepas dari penyebaran perilaku gay yang terjadi akibat pergaulan maupun faktor psikologis masing-masing individu. Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan zaman dan teknologi mengantarkan kepopuleran perilaku gay yang pada akhirnya menjadikan gay sebuah gaya hidup yang wajar di kalangan masyarakat modern ini.
Selanjutnya yaitu biseksual, berasal dari kata bi yang berarti dua dan seksual yang berarti persetubuhan antara laki-laki dengan wanita, sehingga biseksual dapat diartikan sebagai ketertarikan kepada dua jenis kelamin yaitu laki-laki maupun perempuan atau ketertarikan ganda. Biseksual dapat diartikan sebagai perilaku lawan jenis maupun sejenisnya, sehingga di satu waktu menjalin hubungan dengan lawan jenis, tetapi di lain waktu dapat menjalin hubungan dengan sesama jenis. Crocs and Bauer membagi perilaku biseksual dalam 4 kategori. 1. Real orientation. A. Tertarik pada laki-laki dan wanita sejak awal kehidupan dan berlanjut hingga dewasa. B. Terlibat aktif dengan lebih dari satu pasangan. C. Memiliki ketertarikan terhadap kedua jenis kelamin secara berterusan. 2. Transitory orientation. A. Orientasi seksual tidak dominan. B. Bersifat temporer. C. Faktor lingkungan. 3. Transitional orientation. A. Ada fase yang harus dilewati karena terdapat perubahan dalam perilaku seksual yang didahulukan. Contoh heteroseksual menjadi homoseksual atau sebaliknya. B. Bersifat permanen apabila individu telah melewati fase preferensi seksual seperti dijelaskan pada poin A, maka identitas terakhir akan cenderung bertahan untuk waktu jangka panjang sehingga dapat dikatakan bahwa individu tersebut bukan lagi seorang biseksual. 4. Homoseksual denial, penyangkalan atas stigma negatif yang beredar di kalangan masyarakat terhadap perilaku yang mereka anut. Perilaku biseksual dapat disimpulkan muncul dari berbagai macam faktor, seperti yang terdapat dalam penjelasan di slide sebelumnya. Selain terbentuk sejak awal kehidupan, yaitu melalui gen atau hormon yang ada di dalam tubuh, juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Pengaruh gen dan hormonal sendiri pada dasarnya masih banyak menimbulkan pertentangan di kalangan para ahli mengenai perilaku LGBT, termasuk salah satunya adalah lesbian. Yang terakhir kita bahas yaitu transgender atau transseksual. Transgender secara etimologi berasal dari dua suku kata, yaitu trans yang memiliki arti berpindah tangan dan gender yang memiliki arti jenis kelamin. Sehingga transgender secara umum dapat diartikan sebagai perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi wanita ataupun sebaliknya dari wanita menjadi laki-laki. Transgender juga dikenal dengan istilah transseksual yang berasal dari bahasa Inggris, berarti pergantian jenis kelamin. Pergantian jenis kelamin ini dilakukan dengan cara melakukan prosedur operasi pergantian kelamin yang didasarkan kepada keinginan individu bersangkutan karena menginginkan adanya perubahan anatomi tubuh mereka. Kategori transgender atau transseksual. Transgender menggunakan pakaian lawan jenis dan berperilaku seperti lawan jenis. Ciri-cirinya merasa identitas gendernya tidak sesuai namun tidak merubah jenis kelamin. Cross-dresser atau transvestite, yaitu merasakan kepuasan dengan menggunakan pakaian lawan jenis. Ciri-cirinya sekedar bentuk ekspresi gender, bukan identitas gender. Transseksual menggunakan pakaian lawan jenis dan berperilaku seperti lawan jenis. Ciri-cirinya merubah jenis kelamin. Ciri-ciri transgender atau transseksual. 1. Identitas yang kuat terhadap gender lainnya. 2. Terdapat ekspresi yang berulang dari hasrat untuk menjadi anggota dari gender lainnya. 3. Preferensi untuk menggunakan pakaian yang menjadi stereotipikal dari gender lainnya. 4. Terdapat fantasi yang terus-menerus untuk menjadi anggota dari gender lainnya. 5. Hasrat untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan permainan yang merupakan stereotip dari gendernya. 6. Preferensi yang kuat untuk memiliki teman bermain dengan gender lainnya. 7. Perasaan tidak nyaman dan puas terhadap anatomi gendernya sendiri. 8. Tidak ada koneksi interseks. 9. Menimbulkan stres yang serius. Sekian materi dari kami. Apabila banyak salah dalam pengucapan dan tulisan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.